Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 yaitu di bab induksi elektromagnetik di bahasan tentang transformator atau trafo. Kita mulai dulu dari definisi dari transformator atau trafo ini. Dari katanya di sini kita ada kata transform yang berarti adalah mengubah. Nah, transformator ini mengubah apa? Yaitu untuk mengubah tegangan. Mengubah tegangan itu gimana sih? Mengubah tegangan itu dengan bisa menaikkan atau menurunkan tegangannya. Kalau kamu mungkin pernah lihat alat seperti ini adalah contoh dari trafo yang biasa untuk menaikkan atau menurunkan tegangan yang akan masuk ke rumah kita. Ya, dalam transmisi listrik diperlukan trafo ini untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Prinsip kerjanya seperti apa sih trafo itu? Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan arus bolak-balik pada kumparan primer, kemudian akan menghasilkan perubahan medan magnet di kumparan sekunder sehingga akan timbul GGL induksi atau arus induksi pada kumparan sekunder. Jadi kata kuncinya timbulnya GGL induksi itu karena ada perubahan medan magnet yang ditimbulkan karena arus bolak-balik, sehingga menimbulkan GGL induksi atau arus induksi pada kumparan sekundernya. Bagian-bagian trafo kita lihat di sini, bagian-bagian utamanya ada inti besi, kemudian ada kumparan primer, kemudian ada kumparan sekunder. Bagian-bagian dari trafo itu ini, inti besi, kemudian kumparan primer nanti dihubungkan ke sumber arusnya, kemudian kumparan sekunder dihubungkan ke perangkat listrik yang mau kita gunakan, seperti itu. Kita lihat lagi di sini ada trafo ya, kita perjelas untuk skema seperti ini. Ada primer atau sekunder. Nah, primer itu apa sih? Nah, primer itu bisa juga disebut sebagai input atau nama lainnya adalah masukan. Sedangkan sekunder berarti adalah output atau keluaran. Jadi besaran-besaran yang bisa kita hitung di transformator ada 3 di sini, ada V atau tegangan, I arus, dan N adalah banyak kelihatan. Dan di sini ada NP, maksudnya adalah banyak kelihatan primer atau banyak kelihatan di input. Kemudian di sini ada VP, artinya adalah tegangan primer atau tegangan input. Dan IP adalah kuat arus primer atau kuat arus input. Kemudian di bagian kanan ada kumparan yang kedua disebut adalah sekunder. Maka NS di sini adalah banyak kelihatan sekunder atau banyak kelihatan outputnya. IS kuat arus sekunder atau kuat arus output, dan VS adalah tegangan sekunder atau tegangan outputnya. Nah, secara rumus adalah seperti ini. VS per VP sama dengan NS per NP sama dengan IP per IS. Jadi rumusnya adalah bentuk perbandingan antara tegangan banyak kelihatan dan arus primer dan juga sekundernya. Tapi yang kita lihat di sini ya, V dengan N atau tegangan dan banyak kelihatan itu sebanding. VS per VP sama dengan NS per NP, sebanding. S-nya di atas, V-nya, N-nya juga P-nya di bawah, ya, sebanding nih. Tapi dengan I kita lihat dia terbalik. V dan N sekunder di atas, primernya di bawah. Untuk I kebalik, P-nya di atas, sekundernya di bawah. Maka rumus ini pun kalau kamu mau otak-atik pun bisa. Misalnya diubah menjadi seperti ini. VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Kamu balik pun nggak apa-apa. Yang penting V dengan N itu sebanding. V primer mau taruh di atas, maka N primer pun harus taruh di atas. Tapi dengan I selalu terbalik. Kalau misalnya V dan N primernya di atas, maka untuk I-nya primernya di bawah. Ya. Jadi untuk V dan N sebanding dan I adalah terbalik. Ini keterangannya. Ya, VP ada tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder, IP adalah kuat arus primer, IS adalah kuat arus sekunder, NP adalah kumparan primer, dan NS adalah kumparan sekunder atau banyak kelihatan kumparan primer, NS banyak kelihatan di kumparan sekunder. Seperti ini nanti untuk perhitungannya. Dalam menghitung pun nanti kita tidak gunakan tiga-tiganya nih, salah duanya aja. Jadi ketahuinya apa dan ditanyanya apa, kita tidak gunakan ketiga-tiganya. Nah, jadi jenis trafo.
Tadi kita lihat di awal tentang definisi trafo, yaitu alat untuk mengubah tegangan, yaitu menaikkan atau menurunkan tegangan. Maka ada dua jenis trafo, yaitu trafo step down dan trafo step up. Step down, dari namanya down, adalah berarti menurunkan tegangan. Sedangkan trafo step up adalah trafo yang menaikkan tegangan. Jadi ada dua jenis trafo, step down dan step up. Menurunkan tegangan berarti input ke outputnya turun tegangannya, atau bisa kita katakan VP ke VS, yaitu tegangannya turun. Karena VP ke VS itu turun, maka VS nya akan lebih kecil. Kemudian pada pada trafo step up, tegangannya naik, berarti tegangan primer ke tegangan sekundernya dia naik. Ya, tegangan primer ke tegangan sekundernya naik, maka tegangan sekundernya akan lebih besar daripada tegangan primer. Ya, kemudian di sini kita lihat untuk banyak kelitan ini gimana nih? Tadi kan kita udah bahas bahwa tegangan dengan banyak kelitan adalah sebanding. Maka kalau misalnya pada tegangan di step down, tegangan sekunder yang lebih kecil pada tegangan primer, maka untuk kelitannya, kelitan sekunder pun akan lebih kecil pada kelitan primer. Sebanding, ya. Tegangan dengan banyak kelitan sebanding. Demikian juga pada trafo step up. Pada trafo step up, V sekundernya lebih besar pada V primernya, maka untuk banyak kelitannya pun N sekundernya akan lebih besar juga dari N primernya. Ini sebanding. Ya, tegangan dengan banyak kelitan itu sebanding. Maka bisa kita tuliskan di sini bahwa N primer ke N sekunder dia juga naik. Turun. Kemudian N primer ke N sekundernya di sini adalah naik. Terus turun. Gitu, ya. Ke N sekundernya udah kecil, di sini N sekunder akan lebih besar. Kemudian bagaimana kuat arusnya? Nanti kita sudah bahas bahwa tegangan dengan banyak kelitan itu sebanding, tapi dengan I atau kuat arus dia berbanding terbalik. Nah, kalau misalnya pada step down tegangannya naik, tegangannya turun, banyak kelitannya turun, untuk arusnya naik. Maka untuk trafo step down tegangan sekunder lebih kecil, banyak kelitan sekunder lebih kecil, tapi kuat arus sekundernya lebih besar. Demikian juga pada trafo step up. Pada trafo step up tegangannya naik, banyak kelitannya naik, arusnya turun. Maka pada trafo step up tegangan sekunder lebih besar, banyak kelitan sekunder lebih besar, kuat arus sekundernya lebih kecil. Ya, jadi ingatnya adalah tegangan sama banyak kelitan itu sebanding, tapi dengan kuat arus dia terbalik. Kita lihat contoh-contoh soalnya. Biasakan tulis dulu yang diketahui di soal tersebut. Sebuah transformator memiliki litan primer 1000 litan. Maka bisa kita katakan ini sebagai NP atau banyak litan primer. Dan litan sekunder 250 litan, maka NS 250 litan. Trafo tersebut dipasang ke sumber tegangan. Sumber tegangan berarti sebagai input nih. Ya, maka ini adalah V primernya 220 volt. Maka tegangan keluar atau tegangan outputnya atau tegangan sekundernya ditanya. Maka jawab. Nah, tadi rumusnya adalah VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, kita tidak gunakan ketiga rumusnya, tapi kita gunakan salah duanya. Diketahui di sini banyak kelitan, ditanya tegangannya, maka rumusnya hanya dipakai V dengan N-nya aja, I-nya tidak usah dipakai. Maka akan menjadi VP per VS sama dengan NP per NS. Kemudian VP-nya ada 220 volt, VS-nya ditanyakan, NP-nya adalah 1000, NS-nya 250. Kita coret di sini. 1 di sini 4, maka VS bisa kita hitung dengan 220 bagi 4, yaitu 55 volt. Begitu jawabannya. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar trafo berikut. Watt arus primer pada trafo tersebut adalah 5 ampere. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. I primernya adalah 5 ampere. Berarti di sini adalah primer, ini ada sekunder. Berarti 200 litan ini adalah sebagai N primernya. Kemudian 500 litan di sini adalah N sekundernya. Ditanyanya adalah I sekunder. Ya, maka kuat arus sekundernya adalah I sekunder ditanya.
Maka kita pakai rumus yang mana? Ingat di sini. Diketahuinya adalah N untuk banyak kelitan, ditanyanya adalah arus atau I. Maka rumusnya adalah perbandingan terbalik. NP per NS sama dengan IS per IP. Ya, N dengan I, ya yang berhubungan dengan arus, maka dia kebalikan. Maka di sini P-nya di atas, I-nya, P-nya di bawah. Gitu. Kita masukkan NP-nya 200, NS-nya 500 sama dengan IS-nya adalah ditanyakan, IP-nya adalah 5. P itu coret. Saya bisa kita coret nih 5-nya. Ya. Maka IS-nya tinggal 2 ampere. Ini jawabannya. Jadi kuota arus sekunder yang terjadi adalah 2 ampere. Contoh selanjutnya. Di sini ada 4 buah skema trafo. Ditanya adalah gambar trafo yang merupakan step down. Tadi step down artinya adalah N sekundernya lebih kecil pada N primer. Harus seperti ini. Banyak kelitan di sekunder lebih kecil atau lebih sedikit daripada banyak kelitan di primer. Kita nomor 1. Input itu berarti primer ya, output sekunder. Nomor 1 kita lihat. Inputnya itu ada 6. Outputnya ada 4. Sekundernya ada 4. Berarti sekunder lebih sedikit nih. Apakah memenuhi ini? Ya, berarti betul. Ya. Gambar nomor 1 sekundernya lebih kecil. Dan gambar nomor 2, V input di sini adalah primernya dan sekunder. V primernya 3, sekunder 4. Sekunder lebih besar nih. Maka salah. Step down itu kan sekunder lebih kecil. Dan gambar nomor 3, V input, V output. Di sini primer sekunder berarti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Outputnya ada 6. Outputnya lebih kecil atau sekunder lebih kecil. Maka betul ya, pada tahap step down banyak kelitan sekundernya lebih kecil. Kemudian nomor 4, V inputnya sini ada 4. Ini primernya ada 4, kemudian sekundernya ada 6. Sekunder lebih besar nih. Maka salah. Karena step down sekundernya lebih kecil. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Kemudian selanjutnya, berikut ini adalah data dari 4 buah trafo. Pernyataan yang benar mengenai tabel trafo tersebut adalah, nah kita lihat nih, sini ada tabel-tabel yang kosong. Gak usah kita pikirin yang kosong, kita lihat yang isi aja. Oke, kita lihat pernyataan pertama. A, trafo 1 ada step up. Kita lihat di sini, tegangan primer ke tegangan sekunder naik. Berarti betul dia itu ada step up. Step up ini betul. Kemudian apakah alasannya betul? Apakah pada trafo step up, I sekunder bisa pada I primer? Salah. Pada trafo step up, justru I sekundernya lebih kecil daripada I primer. Maka yang A salah. Yang B kita lihat sini, trafo 2 adalah step down. Karena kita lihat trafo 2 2000 ke 400 menurut betul down. Kalau ini betul step down. Dan karena V sekunder lebih kecil pada V primer. Apakah pada trafo step down, V sekunder lebih kecil pada V primer? Ya, betul. Langsung jawabannya adalah yang B. Demikian materi tentang trafo. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.